Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah dipersiapkan semua alat tulis yang dibutuhkan dan kita akan berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang kita akan mulai saja ke pembelajaran matematikanya ya. Ikuti video ini sampai akhir. Materi 1 Matematika kelas 4, pecahan. Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti satu buah apel dari 10 apel dalam satu keranjang dan satu coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Contoh pertama menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian yang sama. Contoh kedua menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian dari satu unit tertentu. Agar dapat memahami konsep pecahan dengan baik, ayo ingat kembali materi tentang bilangan asli, bilangan cacah, dan operasinya. Kata kuncinya, pecahan, bentuk pecahan, taksiran, dan aplikasi pecahan. Sekarang perhatikan gambar dan bacaan berikut ini. Setiap Meli mempunyai makanan, ia selalu berbagi dengan adiknya. Meli juga selalu bersikap adil. Ketika membagi makanan, ia membagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Pada saat Meli ulang tahun, ia mendapatkan hadiah sebatang coklat. Meli memotong coklat menjadi 2 bagian seperti pada gambar 1.1. Bagian pertama ia berikan kepada adiknya. Berapa bagian coklat yang dapat dimakan oleh Meli? Nah, itu adalah sebuah ilustrasi manfaat pecahan bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum meneruskan ke pelajaran, marilah kita pelajari dulu sebuah tokoh. Tokoh Al-Qolasadi adalah seorang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Salah satu unsur penting dalam ilmu matematika adalah pecahan atau fraction. Pembilangnya disebut bas, sedang penyebutnya disebut imam atau talkhis atau kashf al-jilbab. Al-Qolasadi meletakkan pembilang di atas penyebut dan memisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal dan menggunakan pertanyaan ala maksihi yang berarti tempatkan di atasnya, dan mafau al-khot yang artinya yang ada di atas garis. Al-Qolasadi 1412 sampai 1486. Sekarang masuk ke poin A ya, bilangan pecahan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Sekarang perhatikan dengan cermat gambar dan bacaan berikut ini. Ini adalah gambarnya. Saya letakkan di sebelah kiri video ya. Kemudian ini adalah bacaannya. Dengan melihat gambar 1,2, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar 1.2 bagian 1, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Pada gambar 1.2 bagian 2, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Pada gambar 1.2 bagian 3,
Berapa bagian buah apel yang dimakan? Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab menggunakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar 1.3 berikut. Di situ ada 3 gambar yang melambangkan pecahan. Sekarang kita bahas ya. Kita mulai bahas pada yang gambar nomor 1. Ya, pengamatan pada buku. Gambar nomor 1 itu adalah gambar buku. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2/10. Kemudian kita lanjutkan pada gambar nomor 2, yaitu gambar tongkat. Pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Kemudian sekarang kita lihat gambar yang nomor 3. Dan kita akan bahas. Gambar nomor 3 itu adalah sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Pengamatan pada buah apel. Jika apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Pada pengamatan buku gambar 1.2 bagian 1, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan atau part of whole. Pada pengamatan tongkat dan buah apel gambar 1.2 bagian 2 dan 3, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit atau part of unity. Coba kalian berikan contoh daripada benda lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contoh 3/5. Di situ angka 3-nya kurang dari angka 5 atau angka 5-nya yang lebih besar, maka disebut pecahan murni. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contoh 8/7. Mengapa disebut pecahan tidak murni? Karena angka yang atas, yaitu angka 8, lebih besar daripada yang bawahnya. Jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni,
maka MA per B disebut pecahan campuran. Contoh, 3, 2 per 7. Angka 3 adalah bilangan asli dan 2 per 7 adalah pecahannya. Tahukah kalian, menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan 3 per 5 disebut dengan 3 per 5. Contoh lain, 1 per 4 dibaca 1 per 4 atau 1/4. Tahukah kalian, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Contohnya ada sebuah pecahan 1 per 2. Maka angka 1 disebut sebagai pembilangnya dan yang angka 2 adalah sebagai penyebutnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sekarang contoh lagi ya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar A. Di situ ada gambar sebuah kotak panjang yang dibagi menjadi 6 bagian. Dan ada 4 kotak yang diarsir dengan warna merah. Maka jika disebutkan dalam bentuk pecahan gambar di atas adalah 4 per 6. Maksudnya adalah 4 bagian yang diarsir merah dari jumlah semuanya 6. Kemudian yang B, di situ ada sebuah kotak panjang yang dibagi menjadi 8 bagian. Dan ada 3 bagian kotak yang diarsir dengan warna biru. Bentuk pecahan gambar di atas adalah 3 per 8. 3 bagian dari keseluruhan 8. Sekarang contoh berikutnya. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. A. 3 per 8. Maka pembilang adalah 3 dan penyebut adalah 8. Yang B. 1 per 4. Maka pembilang adalah 1 dan penyebut adalah 4. C. 5 per 6. Maka pembilang adalah 5 dan penyebut adalah 6. Sekarang waktunya mencoba ya. Namun sebelum mencoba, perhatikan berikut ini. Tahukah kalian, dalam bahasa Inggris pembilang disebut enumerator dan penyebutnya disebut denumerator. Nah, sekarang ayo mencoba. Untuk mencoba mengetes pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas, silakan kalian bisa kerjakan soal berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pada pembelajaran kali ini kita cukupi sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.